Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini video permintaan pembedahan kelinci, pengobatan terapi kelinci untuk pasien atas nama inisial T dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ya, didekatkan kameranya biar lebih jelas nanti ya. Mau dikuliti dulu sambil nanti kita lihat penyakit-penyakit apa saja yang terlihat di kelinci. Jadi seperti yang sering saya sampaikan bahwa mengobati penyakit itu ada dua jalan, yaitu pengobatan zahiriyah dan juga pengobatan batiniah. Pengobatan zahiriyah itu pengobatan yang terlihat ibaratnya ya, yang terzuhirkan. Pengobatan zahiriyah itu seperti minum obat, itu kan kelihatan ada obatnya, ada jamunya. Pengobatan zahiriyah itu seperti dipijat, dibekam dan lain-lain. Kemudian pengobatan batiniah. Pengobatan batiniah itu pengobatan menggunakan batin, energi doa dengan kebatinan. Nah, untuk pengobatan terapi kelinci ini adalah termasuk pengobatan secara batiniah. Jadi yang seperti ini namanya terapi batiniah, yaitu menyembuhkan penyakit atas izin Allah dengan menggunakan energi doa, yaitu berdoa agar penyakit-penyakitnya kepindah ke kelinci atas izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka oleh karena pengobatan dengan energi doa, bismillah, yang yakin, yang mantap, yakin bahwa dengan terapi kelinci ini Allah akan memberikan kesembuhan. Ini nanti dicek penyakit apa saja yang terlihat di kelinci. Karena penyakit-penyakit yang terlihat di kelinci adalah penyakit-penyakit yang kepindah ke kelinci atas izin Allah. Ini memang lagi banyak ya, orang yang sakit di bagian tulang ekor itu lagi banyak. Nanti dampaknya ada yang gara-gara tulang ekornya sakit, dampaknya kakinya lumpuh, itu ada. Padahal tulang ekor itu sakitnya di atas, mohon maaf, di sekitaran di atas bokong atau mungkin di pangkal kaki atau bahasa Jawanya bongkote sikil. Tapi memang efeknya ke seluruh kaki, itu mengalami kerusakan-kerusakan otot, saraf dan lain-lain. Ada juga yang gara-gara sel darahnya tidak stabil, sel darah merah, sel darah putih, trombosit, hemoglobin tidak stabil, itu terjadi kerusakan di tulang ekor, itu juga ada. Sehingga menyebabkan badannya lemes, kakinya lemes, bahkan kakinya ada yang sampai kaku, sering kram, itu ada juga, itu macam-macam. Intinya, Masya Allah ya, penyakit pada tulang ekor itu Masya Allah. Nanti bisa menyebabkan banyaknya terjadi saraf-saraf terjepit di area kaki misalkan, atau mungkin lebih ke area kaki sih sebetulnya. Apalagi memang sangat terlihat bahwa kakinya mengalami kesakitan. Nah, ini dicek ya. Ini dicek ininya dulu. Ini ada beberapa gelembung-gelembung masuk angin. Ini namanya gelembung masuk angin yang kayak gini, gelembung-gelembung berbusa ini. Ini gelembung-gelembung masuk angin. Terus sebelah sini juga banyak ini ada gelembung masuk angin. Yang ini gelembung masuk angin, ini juga ini gelembung-gelembung masuk angin, ini gelembung masuk angin, ini juga sebelah sini juga. Kemudian ini sebelah sini nih kurang ke atas. Di pangkal kaki ini juga gelembung masuk anginnya banyak. Ini di pangkal kaki ya, ini gelembung masuk anginnya banyak. Bercak-bercak berbusa gelembung masuk anginnya banyak sekali. Jadi gelembung masuk angin adalah masuk angin yang sudah lama masuk ke dalam tubuh terus tidak bisa keluar. Itu nanti jadi gelembung-gelembung penyakit. Gelembung itu tentunya bisa menyebabkan banyak hal. Bisa menyebabkan gelembung masuk angin itu bisa menyebabkan badannya panas, badannya demam, bisa menyebabkan badannya lemas, mudah masuk angin, menyebabkan sistem kekebalan tubuhnya turun, menyebabkan mudah meningkatnya cairan asam pada lambung. Terus juga gelembung masuk angin bisa menyebabkan mengeringnya pelumas pada sendi-sendi tulang. Jadi sendi-sendi tulangnya semuanya kering. Kalau misalkan kering itu paling dominan di area kaki,
bayangkan urat-urat saraf atau sendi-sendi tulang pada kaki itu kering semuanya pelumasnya, itu maka akan menjadi kaku dan akan menjadi sakit, sehingga mudah terjadinya saraf-saraf kejepit. Itu seperti itu. Makanya lewat terapi kelinci ini, bismillah, gelembung-gelembung masuk anginnya dipindah-pindah ke kelinci atas izin Allah, supaya apa? Supaya pelumas-pelumas pada sendi-sendi tulang, terutama dalam hal ini pasien ini di area kaki, supaya pelumas-pelumasnya itu pada produksi, pada tumbuh di area kakinya, sehingga bisa kakinya lentuh, terus saraf-saraf kejepitnya juga bisa benar lagi yang kejepit-kejepit. Kemudian ini, nah ini juga ada, ini contoh dari sendi-sendi tulangnya kering. Nah, kalau ini hanya sekedar kering biasa ya, artinya hanya sekedar sendi tulangnya kering, pelumasnya bukan tentang sel darah ya. Tidak seperti pasien yang lainnya, itu kan ada yang ininya terlalu sangat parah, yang mana itu terjadi karena sel-sel darahnya rusak, karena sel darah merahnya rusak, sehingga dia tidak bisa menyebarkan oksigen untuk sel darah putih, untuk hemoglobin, untuk trombosit, sehingga sel darah merah, sel darah putih, trombosit, hemoglobinnya rusak semuanya di area sini. Tapi kalau ini beda, ini bukan soal sel darah, ini tentang namanya saraf-sarafnya ini yang pada merah-merah ini. Kemudian ini di kakinya. Intinya ini bismillah kepindah-pindah ke kelinci ya. Ini kepindah-pindah ke kelinci, gelembung masuk angin juga tadi kepindah-pindah ke kelinci. Mudah-mudahan dengan terpindahnya ke kelinci ini, gelembung masuk angin dan lain-lainnya yang ada di dalam pasien, di tubuh pasien, bismillah kepindah ke sini semuanya. Nah, ini penyumbatan darahnya tebal sekali ini ya. Nah, ini termasuk penyumbatan darah tapi tebal banget ini ya. Nah, ini penyumbatannya sudah tebal banget. Ini mungkin karena sudah lama. Ini penyumbatan darahnya nyampe sini juga ini. Nah, nyampe sini sampai di pangkal kaki juga ini. Ini penyumbatan darahnya masya Allah ini. Ini sehingga terjadi banyak kering-kering. Nah, ini dengkulnya juga ini. Ini dengkulnya di dalamnya ada kayak gumpalan-gumpalan darah ini di dalamnya ini. Nah, ini di dalamnya kayak ada gumpalan-gumpalan darah ini. Ini juga tentunya yang menyebabkan sistem kekuatan pada kakinya juga rusak juga. Nah, ini juga ada. Ini penyumbatan gumpalan darah lagi nih. Ini yang rusak saraf-saraf ototnya ini. Nah, nanti kalau kaki-kaki sudah seperti ini, nanti bisa terjadi ini ya, terjadi penyumbatan darah di selangkangan juga. Ini selangkangan juga penyumbatan darahnya banyak ini. Malah sepertinya dua-duanya ini. Nah, ini selangkangan ini ya. Di kaki sebelah sini juga ya, ini penyumbatan darahnya. Terus di yang sebelah. Nah, ini penyumbatan darahnya juga banyak ini. Ini sebelah sini, ini penyumbatan darah juga. Nah, jadi intinya di kaki ini banyak sekali penyumbatan darah dan kerusakan sistem. Ini lutut-lututnya juga banyak yang mengalami kerusakan ini merah-merah ya, dan lain-lain. Nah, nanti kalau sudah seperti ini, nanti bisa menyebabkan apa ya? Bahwa zat asam pada darah, zat asam pada pembuluh darah yang di kaki ini yang harusnya keluar, ini nggak bisa keluar. Maka bismillah lewat doa terapi kelinci, mudah-mudahan zat-zat asam pada darah itu bisa keluar, yang menandakan bahwa pembuluh darahnya mulai normal. Kalau pembuluh darahnya normal, itu nanti zat asam pada pembuluh darah insya Allah nanti bisa keluar. Nanti kalau zat asam pada pembuluh darah bisa pada keluar, nanti kan bisa bikin ini kan keringat itu kan, keringat penyakitnya biar pada keluar. Keringat penyakit itu nanti bisa keluar, nanti bisa berwujud seperti bentol-bentol lah, bisa iritasi kulit, bisa gatal-gatal dan lain-lain. Mudah-mudahan itu bisa keluar semuanya itu, biar ademnya keluar, biar ibaratnya kayak cacarnya biar pada keluar semuanya itu. Seperti halnya kalau ada orang yang habis kena demam berdarah. Demam berdarah itu kan demam yang ada di saluran darah. Itu tanda-tanda sembuhnya itu salah satunya itu kakinya bintik-bintik. Kakinya bintik-bintik putih, bahwa itu bakteri-bakteri darahnya pada keluar. Bismillah, yang penting apapun itu kita husnudon, kita berprasangka baik bahwa apa-apa yang terjadi, bismillah, mudah-mudahan adalah tanda-tanda yang baik, tanda-tanda untuk kesembuhan. Amin amin ya rabbal alamin. Ini masya Allah ya, jadi seperti yang pernah saya sampaikan juga, di tulang-tulang sumsumnya juga banyak sumsumnya juga lemah gitu kan. Ya, penyakit kalau sudah terlalu lama kan seperti itu ya, bisa bikin rapuh. Sumsumnya menjadi lemah, jadi kayak tulangnya kayak terlalu kosong, sumsumnya kurang
kurang apa namanya ya, kurang tumbuh gitu. Namun bismillah, pokoknya saya di sini berdoa secara maksimal supaya pertumbuhan tulangnya, saraf-sarafnya dan lain-lainnya, khususnya di area kaki ya, itu bismillah biar normal lagi. Meskipun perjalanannya itu mungkin panjang atau mungkin perjalanannya mungkin pendek, mungkin itu sembuhnya dalam waktu panjang atau dalam waktu pendek, yang penting pasien inisial T dari Kabupaten Cirebon ini bismillah tetap semangat untuk kesembuhannya. Ikhtiar terus menerus tanpa henti. Bismillah bahwa saya bisa sembuh, bismillah saya bisa normal lagi, kesehatan tulang dan saraf-saraf otot saya bisa sehat lagi, khususnya di kaki. Amin ya rabbal alamin. Ini ujian dari Allah, ini hadiah dari Allah. Allah jugalah yang maha menyembuhkan. Maka bismillah, bareng-bareng berdoa bahwa panjenengan tidak sendirian, panjenengan banyak yang mendoakan, panjenengan harus tetap kuat, tetap semangat untuk sembuh, yakin untuk sembuh. Amin ya rabbal alamin. Ini itu bagian di dalam perut ya. Nah ini banyak ini cairan yang netes-netes ini ya. Itu netes-netes banyak. Ini penyakit juga. Itu namanya cairan asam lambung. Cairan asam lambungnya banyak. Cairan asam lambung itu bisa menyebabkan sakit perut, perutnya keras, perutnya sakit, bisa menyebabkan emah. Terus cairan asam lambung bisa menyebabkan perutnya kembung. Cairan asam lambung itu juga satu saluran dengan cairan asam yang ada di otak. Jadi ketika cairan asam lambungnya naik, cairan asam yang di otak juga ikut-ikut naik. Nanti bisa sakit kepala. Bismillah, ini cairan asam lambungnya juga kepindah-pindah ke kelinci. Insya Allah cairan asam lambungnya ada di pasien juga bismillah mudah-mudahan hilang. Jadi cairan asam lambungnya, jadi lambungnya sehat tanpa ada cairan asam lambung yang berlebih. Yang lainnya juga bismillah, penyumbatan darah di kaki, mengeringnya pelumas pada sendi-sendi tulang, otot atau saraf di kaki dan di yang lain-lainnya. Bismillah pindah semuanya ke kelinci. Mudah-mudahan di pasien juga mulai normal-normal semuanya. Bahasa Jawanya mipil-mipil lah, sedikit-sedikit berangsur-angsur. Meskipun saya doa sama Allahnya itu tidak mipil-mipil. Saya doa sama Allahnya itu, ya Allah berikanlah sembuhnya segera. Tapi kadang Allah itu memberikannya mipil-mipil atau sedikit-sedikit. Ya namanya ikhtiar, usaha. Apalagi sakit yang sudah bertahun-tahun. Ya beda saja ya, sakit yang baru 3 hari dan sakit yang baru 3 tahun itu kan mungkin kesemuanya beda. Mungkin yang sakit baru 3 hari mungkin sembuhnya bisa lebih cepat dibandingkan sakit yang baru 3 tahun, sembuhnya mungkin prosesnya agak lebih lama. Itu contoh saja seperti itu. Namun bismillah, perjuangan tidak akan ada hentinya. Perjuangan selalu berjalan apapun itu. Yang penting niat untuk ibadah. Ini juga sehat-sehat untuk ibadah, niat sehat untuk ibadah. Kemudian ini kayak kantong air kencing. Ini kantong air kencing nggak begitu kotor, namun di sini ada kotorannya ini. Ini ada serbu kotorannya sedikit ini. Nah itu ya. Ini ada serbu kotoran. Nah ini, berarti kelihatan ya serbu kotorannya. Nah itu serbu kotoran juga penyakit-penyakit yang keluar lewat air kencing. Jadi saya bantu doa juga agar penyakitnya kepindah ke air kencing. Bismillah, mudah-mudahan bismillah bakteri-bakteri, kotoran-kotoran, penyakit keluar semua lewat air kencing, lewat pasien kencing, pasien buang air besar juga keluar semua penyakitnya, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Kemudian ini usus pembuangan, ini kembung ini. Nah, ini kembung masuk angin ini. Ini juga bismillah, usus yang kembung ini kepindah ke kelinci, mudah-mudahan usus pembuangannya pasien juga normal lagi, nggak kembung lagi, amin ya rabbal alamin. Dicek lagi yang lain. Ini ya, ini tenggorokan dan paru-paru. Ini di area tenggorokan ada beberapa lendir ini. Ini saya keluarkan ya. Di tenggorokannya, ini tenggorokan. Ini ada lendir di dalam tenggorokannya ini. Ini banyak terjadi ya, lendir di dalam tenggorokan itu banyak terjadi. Karena ya namanya kita kan makannya sembarangan, ada yang mungkin perokok dan ya macam-macam. Ini tenggorokannya kotor, ini ada lendir-lendir. Ini lendirnya ini. Lendir tebal, gumpalan-gumpalan darah, gumpalan penyakit. Ini juga bismillah kepindah-pindah ke kelinci. Insya Allah tenggorokannya pasien juga sehat,
tidak terjadi penyakit tenggorokan seperti batuk, radang tenggorokan, batuk berdarah dan lain-lain. Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya, amin ya rabbal alamin. Dan ini paru-paru, ini paru-parunya ini apa namanya kurang seger sebetulnya, agak layu, kurang besar, mungkin paru-parunya kurang besar. Ini juga ada flek-flek kayak gini. Ini ada beberapa, ini ada apa namanya tutul merah-merah, ini flek-flek juga. Kemudian nah ini juga penyumbatan pembuluh darah ini di paru-parunya, ini juga ini. Ya penyebabnya banyak ya, namanya paru-paru itu kan menghirup udara kotor. Apa paru-paru menghirup asap kendaraan, asap rokok dan lain-lain, gas-gas kimia, ini juga menyebabkan kurang sehatnya pada paru-paru. Paru-parunya kurang besar, ini kurang besar, agak sedikit layu, bukan layu banget tapi sedikit layu. Tapi bismillah ini kepindah-pindah ke kelinci, mudah-mudahan paru-paru pasien sudah seger lagi, terus nggak kotor-kotor lagi, nggak kayak gini kotor-kotor lagi, amin ya rabbal alamin. Kemudian jantung, ini untuk jantung sih biasa ya, tidak mengeras, dia lembek lah biasa. Detak jantungnya juga biasa, normal aja. Dan dicek yang lain lagi. Ini organ hati tidak yang kotor, tidak yang kotor banget, tidak ya. Insya Allah menandakan sistem darahnya insya Allah tidak begitu rusak. Karena organ hati itu pabrik pengelola darah, pabrik yang mengkoordinasi darah. Tapi tetap kita cek ya, organ hatinya barangkali ada kerusakan sistem pada darah. Karena seperti kita ketahui, hampir orang sakit ya itu ada kerusakan sistem darah. Namun tinggal kerusakannya besar atau kecil. Kadang orang-orang yang kena penyakit HIV pun itu nyerangnya di organ hati, nyerangnya di sel darah. Misalkan kena angin merah gitu kan, itu sel darahnya juga bisa kena. Karena sel darah itu kan nyerangnya di sel darah sama tulang sumsum gitu misalkan, yang bisa menyebabkan apa lumpuh, apa lemas, apa badan panas dan macam-macam. Ini kita cek, ini sebagai pabrik pengelola darah. Sebentar. Oh ini ada ini. Ini nak ada kotoran-kotoran pada organ hati ini ya. Warnanya putih ini kelihatan ya. Insya Allah kelihatan ini warnanya putih. Ini karena organ hati mengkilat ya. Jadi di HP itu kelihatan mengkilatnya. Ini ada putih-putih kayak gini. Ini putih-putih. Dicari lagi. Nah ini kelihatan. Nah ini putih-putih kotorannya kelihatan. Ini apa ya, kerusakan sistem darah ini. Ini mungkin ini salah satunya yang menyebabkan namanya ada kerusakan sistem darah di kaki yang sudah terlampau lama, akhirnya organ hatinya sampai kena flek-flek kayak gini, putih-putih kayak gini. Jadi bismillah ini kotoran di organ hati kepindah-pindah semua ke kelinci. Insya Allah organ hatinya pasien juga berangsur-angsur bersih. Ini empedunya sebetulnya bukannya nggak bagus ya, tapi kurang bagus aja, kurang hitam. Empedunya kurang menghitam. Udah lumayan hitam, tapi kurang menghitam. Empedu itu tugasnya kan memfilter virus dan racun. Jadi empedu warnanya hitam, kehitaman itu maksudnya ya. Terus pahit itu kan banyak racunnya yang kesaring. Nah, ketika empedu kurang hitam, berarti empedu tidak memfilter atau menyaring racun dengan banyak. Jadi banyak virus dan racun yang menyebar kemana-mana. Ini kurang hitam ini. Ini kayak gini, ini kurang hitam. Jadi mungkin selama ini empedunya berhasil menyaring virus dan racunnya cuma sedikit. Namun ini bismillah pindah ke kelinci ya. Jadi mudah-mudahan empedunya pasien sekarang sudah bisa mulai memfilter atau menyaring virus dan racun dengan baik. Karena empedu sangat membantu kesembuhan penyakit ini, buang virus. Kemudian yang lain-lain lambung ya, ini lambung kurang bagusnya ini. Ini banyak merah-merah kayak gini ya. Ini kurang bagus. Mungkin sering bermasalah di lambungnya. Apalagi tadi asam lambungnya banyak ya, cairan asam lambungnya banyak. Ini banyak merah-merah kayak gini. Apalagi cairan asam lambungnya banyak. Mungkin sering bergejolak lah lambungnya. Namun bismillah ini diikhtiari biar sembuh-sembuh semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian usus. Nah, ini usus ada radang nih. Nah, ini kelihatan ini. Ini radang usus nih, warnanya putih. Ini namanya radang usus nih, putih-putih ini. Nah, agak bulat ya, putih. Ini radang usus atau sariawan usus. Ini saya taruh di sini. Nanti dicari lagi, barangkali ada lagi. Nah, ini ada lagi sepertinya nih. Nah, ini ada lagi. Ini radang lagi nih. Nanti ada lagi enggak ya? Bisa jadi banyak, bisa jadi sedikit. Nah, ini sebelah sini juga ada lagi nih kayaknya nih. Ini juga putih-putih peradangan juga ini.
Nah itu juga radang-radang di ususnya juga bismillah kepindah-pindah ke kelinci semuanya. Jadi bismillah, intinya penyakit-penyakit yang saya sampaikan ini banyak ya, ini ada yang sehat yang nggak saya tunjuk, kalau yang sekiranya bagus ya nggak saya tunjuk. Pokoknya ini bismillah penyakitnya kepindah-pindah semua ke kelinci, mudah-mudahan kepindahnya 100%. Kadang satu kali terapi kelinci itu kepindahnya tidak langsung 100%. Maka ketika satu kali terapi kelinci pasien masih belum sembuh secara 100%, nanti sebaiknya dilanjut terapi kelinci tahap keduanya biar semuanya sambat tuntas bismillah. Dan nanti untuk yang di kaki ini juga ya bismillah, mungkin memang periorotis itu di kaki, nanti juga tentunya saya bantu doa di kaki-kaki itu juga. Dan itu yang saya sampaikan terapi air laut itu silahkan barangkali sempat untuk bisa segera dilakukan terapi air lautnya ya, untuk membantu, untuk semakin membantu proses kesembuhannya. Ya ini semuanya bismillah diikhtiari semuanya. Panjenengan ikut berdoa, saya ikut berdoa, semuanya bantu mendoakan panjenengan. Panjenengan harus tetap percaya diri, optimis untuk sembuh. Panjenengan harus tetap yakin, mantap, bismillah, Allah akan memberikan kesembuhan. Dan saya di sini juga tidak henti-hentinya akan membantu mendoakan panjenengan kepada Allah, mendoakan agar Allah memberikan kemudahan untuk kesembuhannya biar segera sembuh sehat walafiat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.